Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggraini, NIM 2014030032 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang kreativitas. Mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Wahyuni Yulius dan SEMPD. Dalam kreativitas, kita akan membahas 4 macam. Yang pertama, pengertian kreativitas. Yang kedua, bentuk-bentuk kreativitas. Yang ketiga, ciri-ciri kreativitas. Dan keempat, ruang lingkup kreativitas. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru atau yang bisa disebut dengan ide-ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kreativitas memiliki 4 aspek. Yang pertama, kreativitas dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Jadi, energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, kreativitas ini dimaknai sebagai sebuah proses. Yang dimaksud sebagai sebuah proses yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Yang ketiga, baiklah kita masuk yang ketiga, kreativitas sebagai sebuah produk. Jadi yang dimaksud dengan sebuah produk itu adalah seseorang akan dikaitkan dalam sebuah produk. Maksudnya, produk ini adalah ide, karya tulis, atau berupa barang. Yang keempat, kreativitas sebagai sebuah person, yaitu ide-ide praktis sehingga mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakan. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kreativitas. Di sini bentuk-bentuk kreativitas terbagi 3. Yang pertama ide, yang kedua produk, yang ketiga gagasan. Baiklah kita akan memasuki yang pertama, yaitu ide. Ide, yang dimaksud ide itu adalah pemikiran yang kreatif, dapat mengatasi seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, produk. Produk menciptakan suatu produk. Jadi, kita menciptakan suatu produk ini perlu melakukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga, gagasan. Guna gagasan inilah untuk mengatasi masalah. Dapat dilakukan bila seseorang melakukan kesalahan, baik secara langsung, baik tulisan seperti buku dan publikasi. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, ciri-ciri kreativitas. Menurut David Campbell terbagi 3. Yang pertama, ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok itu untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemahaman atau cara baru dan penemuan. Yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan. Maksudnya di sini adalah mampu mempertahankan ide-ide kreatif yang telah hidup. Yang ketiga, ciri-ciri sampingan. Maksudnya adalah menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang kreatif. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu kreatif. Yang pertama, suka berimajinasi. Di sini berimajinasi maksudnya adalah untuk menjadi salah satu orang yang kreatif. Kadangkala orang yang tidak menyadari bahwa orang yang melamun bukan benar-benar melamun, melainkan mereka sedang berimajinasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, menyukai tantangan. Orang yang kreatif akan memandang sebuah tantangan sebagai sebuah hal yang baru yang dapat optimis. Bahkan mereka menganggap tantangan ini bukan suatu hal yang rumit, namun suatu hal yang dapat mereka atasi dengan berpikir untuk menghasilkan hal-hal baru. Yang ketiga, mudah untuk beradaptasi. Baiklah, kita masuk yang ketiga,
mudah untuk beradaptasi. Kemampuan beradaptasi akan banyak membantu untuk menyelesaikan kasus secara berkelompok. Yang keempat, mudah merasa bosan. Merasa bosan di sini maksudnya adalah karena orang yang kreatif sering berimajinasi dan memilih sifat terbuka pada hal-hal yang baru. Makanya mereka mudah merasa bosan. Yang kelima, kadang menjadi seorang misterius. Maksud di sini misterius adalah pribadi kreatif adalah orang yang susah ditebak. Maka kebanyakan orang sering memandang mereka sebagai orang yang misterius. Sekian dari hasil presentasi saya tentang kreativitas. Jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.